himbau kepada warga Sumatera Selatan, kita sudah punya media sosial yang bagus sekali, yaitu Detik Sumatera Selatan. Di sini tempat kita menyampaikan ide-ide kita, berita kita, mengkritisi pemerintah, mengkritisi swasta dan lain-lain. Manfaatkanlah Detik Sumsel ini. Saya kira bagus, kita tidak kalah dengan nasional yang punya Detik yang lain. Kembali ke Sumatera Selatan, Pak. Setelah kita bicara secara nasional, ke Sumatera Selatan. Ini yang menarik, ini yang perlu kami minta komentar ke Bapak, ini adalah perkembangan baik itu dunia usaha di Sumsel atau kemudian eksploitasi kekayaan alam di Sumsel. Seperti apa kalau menurut pandangan Bapak nih kalau di Sumsel ini? Sumsel ini sangat kaya ya. Ya. Karena saya kayak orang Sumsel juga ya, sama dengan Pak Adi kan. Itu, ya. Dan saya juga cari makan di Sumsel juga. Sangat-sangat kaya. Karena sangat kayanya kalau kita katakan dengan Brunei, walaupun ini provinsi, Brunei kalah jauh dari kekayaan sumber alam kita. Ya. Mungkin Dubai pun kalah. Ya. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya tambang, batu bara. Bahkan kita deposit di sini, kita punya panas bumi, kita punya laut, punya ikan, kita punya hutan dan sebagainya. Kalau kita omongkan nggak selesai setengah hari baru nyebutnya. Ya, tetapi kenapa kita provinsinya pemdanya miskin, rakyatnya juga lebih miskin lagi? Ya. Ini ada something wrong. Something wrongnya di mana? Yaitu di dalam pengelolaannya. Nah, contohnya saja apa? Mungkin peraturan perundang-undangan kita di dalam mengelola sumber daya alam kita ada kekeliruan. Ya. Karena ada kekeliruan, dulu kan pernah ini di masalah otonomi ini, sebagian pengelolaan perizinan daripada kekayaan alam ini ada di pemerintah daerah tingkat 1 dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Ya. Tetapi pada saat itu terjadi tumbukan, kesemerahutan dan sebagainya, sehingga kacau di bawah. Akhirnya ditarik oleh pusat. Nah, ditarik oleh pusat pun kita belum merasakan perbedaannya apakah ini tambah mensejahterakan atau tidak. Sehingga ini perlu diatur, duduk bersama antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Gimana ngelola kekayaan alam kita ini? Panas bumi kita banyak. Air terjun karena kita juga berbukit, punya sungai banyak, itu sumber daya listrik, dan sudah ada berapa belas itu sumber listrik. Ada sumber panas bumi. Kita nggak tahu kemana uangnya. Kemudian batu bara. Apakah restribusi dan pajaknya itu bagi hasilnya sudah pas dengan Pemda Sumatera Selatan? Kita punya hasil bumi, minyak. Kita punya pabrik pupuk yang bahan dasarnya dari Sumatera Selatan, kemudian dikelola di pabrik yang Sumatera Selatan, tapi kita nggak tahu BUMN itu memberi apa pada Sumsel. Kita punya PTBA, berapa juta ton setahun, kemudian berapa yang dibagi untuk Pemda Sumatera Selatan. Ini yang harus diusut oleh pemerintah daerah, oleh Pak Gubernur, oleh Pak DPR. Benar. Ya, karena apa? Setiap yang jadi gubernur, setiap yang jadi bupati dan wali kota, dan setiap kampanye untuk dipilih jadi DPR, omongannya apa? Saya akan gratiskan sekolah. Perobatan gratis. Akan bangun jalan gini. Akhirnya apa? Semuanya akan. Why? Nah, gimana mau bangun kalau nggak ada duit? Ya, betul. Nah, jadi yang penting siapapun yang jadi gubernur, siapapun yang jadi DPR, siapapun yang jadi bupati wali kota, dia harus mengatakan saya akan mencari duit sebanyak mungkin. Itu dulu. Nah, bagaimana carinya? Duit yang halal. Duit menuntut untuk bagi hasil dengan pemerintah pusat, itu satu. Kedua, duit-duit yang ada di kementerian. Untuk ditarik ke daerah, karena kementerian itu tidak punya wilayah loh. Indonesia ini sudah habis dibagi provinsi, kabupaten, kota. Tapi kementerian bangun juga. Kementerian Pertanian punya proyek. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup punya proyek. Kementerian P dan K punya proyek juga.
tapi wilayahnya nggak ada. Nah, bagaimana gubernur kita, bupati wali kota kita, dan DPR kita negosiasi dengan pusat. Proyekmu letakkan sini. The best university in the world, please you bangun di sini. The best hospital, kamu bangun di sini. Kan nggak usah duit Sumsel kan, duit pusat. Nah, ini diperlukan pemimpin yang punya wawasan dan punya jalur dan negosiasi yang bagus dengan pusat. Figur inilah kita cari. Who's, siapa dia? Ya. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya siapapun nanti di memimpin Sumsel maupun kabupaten kota yang lain, ada yang pertama menuntut bagi hasil. Iya, tuntutlah. Pokoknya akan cari duit yang sebanyaknya. Nah, duit halal ya. Cari duit halal untuk kesejahteraan rakyat. Caranya apa? Satu itu tadi ke pusat. Kedua, meminta swasta untuk investasi di sini. Tidak ada suatu negara, tidak ada suatu daerah akan maju, akan hebat tanpa peran swasta. Betul. The United States of America, United Kingdom, dan lain-lain negara Uni Eropa itu peran swasta besar sekali. Oh ya. Iya, karena apa? Swasta yang punya duit. Pemerintah ya nggak punya duit, apalagi Pemda. Berapa harga sebuah gedung lantai 30? Mau dibangun oleh Pemda Provinsi Sumatera Selatan, habis APBD-nya. Nah, berarti harus swasta. Membangun perguruan tinggi swasta, membangun hotel swasta, membangun pabrik-pabrik swasta. Inilah yang akan menyerap tenaga kerja Sumatera Selatan. Kalau enggak, tenaga kita yang pinter lari ke luar negeri, yang enggak pinter jadi kuli di negara lain. Atau jadi kuli di Jakarta gitu. Jadi peran swasta ini sangat penting. Sangat penting, sangat penting. Daerah ini, Pak, ya? Sangat penting. Nah, caranya gimana? Permudahlah pemberian izin. Jangan sampai baru minta izin misalnya di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota sudah dipersulit. Jangan sampai. Bila perlu permudah. Jangan nanti terlalu mengutamakan yang formal, izin itu. Kadang-kadang izin itu kan ditempel di dinding, dari ujung sana sampai ujung sana izinnya lengkap, ada 60 macam. Tapi pelanggaran tetap juga gitu. Belum lagi punglinya. Iya, belum lagi punglinya. Jadi pungli resmi, pungli tidak resmi. Pungli tidak resmi macam-macam, mengatasnamakan LSM, mengatasnamakan preman, mengatasnamakan apa. Habiskan itu. Toh kita punya polisi di segala lini, Pak. Di segala lini. Kemudian misalnya EMB kadang-kadang susah, kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang gampang juga gitu. Pak, ini kan mau mendekati pilkada, pilkada serentak tanggal 27 November, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. Bagaimana seorang Susno Duaji melihat ini demi perbaikan Sumsel ke depan? Saya berharap ya itu tadi. Kita akan memilih bupati, wali kota, gubernur, dan para wakilnya. Kita berharap mereka-mereka ini yang punya visi dan misi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, untuk mensejahterakan rakyat itu apa kuncinya? Yaitu carilah duit halal sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin janji-janji politik mereka terpenuhi tanpa mereka cari duit. Nah, cari duitnya kemana? Yang halal. Satu, ke pusat. Sebagaimana saya katakan tadi, kementerian itu tidak punya wilayah dia. Kedua, kepada swasta. Dipermudah izin-izinnya. Ketiga, digali PAD. Ya, banyak yang belum tergali. Kita punya galian C di Sumatera Selatan ini luar biasa. Kita ambil contoh saja batu dan pasir. Batu dan pasir. Banyak sekali kita. Tapi kita menangis. Sedih, membangun jalan tol dan bangun proyek-proyek itu mendatangkan batu dari Provinsi Banten. Tongkang yang kesana bawa batu bara, pulangnya bawa batu. Kita beli batu dari seberang. Seolah-olah kita ini nggak punya batu. Padahal semua sungai yang ada di mulai Batu Raja, Uku Selatan, Uku sampai Muara ini, Lahat, Pagar Alam, Patlawang itu penuh batu. Belum di bukitnya. Kenapa tidak bisa?
Ya karena dipersulit perizinannya. Padahal izin galian C itu sangat gampang. Alasannya apa? Lingkungan hidup lah. Terus apalagi belum ada RT RW lah. Belum ada apa-apa. Lah enggak yang gitu-gitu kok. Dan itu mereka yang harus buat. Kan punya DPR kita. Punya Pemda, buatlah RT RW. Oh ini harus izin ke pusat. Iya, silakan ajukan ke pusat. Sebelum pusat terbit buat dengan perda. Nah, ya harus punya terobosan-terobosan seperti itu. Yang penting uang-uangnya itu adalah betul-betul untuk membangun, untuk Pemda, bukan digunakan untuk kantong pribadi. Kenapa takut? Enggak akan ditangkap oleh KPK, enggak akan ditangkap oleh polisi, enggak akan ditangkap oleh jaksa. Nah sekarang apa? Banyak rakyat yang takut nambang batu. Kenapa? Ditangkap sama polisi. Alasannya belum ada izin. Izinnya tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Alasannya belum ada RT RW dan sebagainya. Nah ini aneh. Mati di lumbung padi. Nah nangkap itu apakah betul terkait dengan perizinan atau ada niat tertentu di dalamnya? I don't know. Jadi pilkada ini Pak kesempatan untuk memperbaiki tata aturan dan sebagainya segitu untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Sumsel ini sebagaimana saya katakan dari awal lebih kaya dari Brunei. Baru bergerak di sumber daya alam. Belum kita ngomong di pariwisata. Kita punya wisata sejarah, kita punya wisata alam, kita punya wisata sungai, kita punya wisata segala macam ada. Tapi kenapa jumlah wisatawan masuk ke Sumsel kalah dengan sebuah kabupaten di Jawa Timur? Jawa Timur kita lihat Kabupaten Banyuwangi, yang dulu orang takut ke Banyuwangi karena dianggap daerah santet, tapi sekarang Banyuwangi jadi primadona after Bali. Turis banyak sekali datang. Mereka bisa mendatangkan turis 2 jutaan setahun. Palembang atau Sumsel, wah, nggak bisa segitu. Provinsi loh. Bayangkan kalau 2 juta turis yang masuk ke Provinsi Banyuwangi, satu orang berbelanja untuk hotel, transport, dan lagi 10 juta. Berapa triliun duit beredar di situ. Nah, kita hotel kadang-kadang sepi. Objek wisata kita mana? Sungai Musi terbentang begitu saja dengan kekotor-kotorannya itu. Tidak datangkan duit. Nah, ini harus berpikir begitu. Jadi seorang kepala daerah di Sumsel, dia harus melihat, oh saya punya ini, bagaimana menjadikan ini. Sampai sekarang kita belum punya pelabuhan laut. Sehingga barang kita diekspor lewat Lampung. Sehingga terkenalnya kopi Lampung. Padahal kopi Pagaralam, kopi Lahat, kopi Semende dan sebagainya. Kenapa kita nggak punya pelabuhan? Batu bara pun kalau kita mau ekspor sendiri pakai kapal harus ada mother vessel di Selat Bangka. Tongkangnya ngangkut ke Selat Bangka baru dipindah. Kalau mau langsung naik ke kapal, mau dibawa ke China atau Korea atau India harus dibawa ke Lampung. Akankah kita seperti ini terus? Oh misalnya nggak punya duit untuk membangunnya. Kan kita punya anggota DPR di pusat. Kan kita punya diplomasi. Peran DPR Iya, kepala daerah kita. Asal Sumsel kira-kira ya. Iya, kepala daerah kita kan bisa diplomasi dengan pusat. Oh kami punya laut yang bagus sekali di Tanjung Api-Api. Jalannya sudah bagus, sudah dibeton. Tapi pelabuhannya nggak ada. Sayang. Jalan beton bagus, kedalaman lautnya bagus, hanya digunakan untuk kapal feri nyebrang ke Bangka. Kenapa nggak dijadikan itu untuk pelabuhan ekspor Sumsel? Baik, nah sekarang Pak dari sisi rakyat, nah kira-kira harapan apa Pak Susno tentang bagaimana rakyat menyikapi pilkada serentak nanti? Satu, saya berharap ya kepada rakyat Sumatera Selatan mudah-mudahan merubah suatu pemikiran bahwa sekaranglah kesempatan saya untuk mendapatkan uang mereka. Jangan lagi, pilihlah pemimpin yang terbaik, justru jangan dipilih pemimpin yang main duit. Karena apa? Dikatakan, ini bukan Susno yang mengatakan ya, semua media mengatakan bahwa pemilu 2024 kemarin, pemilu presiden dan pemilu legislatif itu adalah pemilu yang kotor, yang korupsi. Benar adanya. Kenapa?
terjadi kasat mata, tapi tidak ditangkap. Saya tidak menyalahkan aparat tidak menangkap itu. Betul. Kenapa tidak menyalahkan aparat? Kalau ditangkap semua kena, semua rakyat hampir masuk penjara. Kenapa dalam korupsi itu penyuap dan yang disuap kena? Lah bahkan ada satu orang atau satu keluarga menerima 4 amplop atau 5 amplop dari calon ini datang dia terima, calon ini dia terima. Iya, modalnya hanya apa? Fotokopi KTP sama fotokopi KK. Kalau ada yang datang tok 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 assalamualaikum, apa berapa di sini ada berapa mata pilihnya, ada sekian ini KTP-nya ini, sampai lupa siapa yang ngasih amplop ini. Lah ini fakta karena saudara saya kan di kampung semua. Saya pun didatangi. Ya, tapi saya bilang saya KTP Jakarta. Akhirnya nggak dikasih Pak ya? Nggak dikasih. Tapi kalau mau ngasih duit tanpa beban boleh saya bilang. Tapi nggak mau mereka kan. Nah, belum yang dimakan oleh tim suksesnya. Artinya kalau ini menular kepada pilkada serentak, kita sangat sedih. Nah timbul pertanyaan, mengapa demikian? Ya tentunya mereka lihat, wah yang saya pilih ini kalau jadi mereka menikmati duit negara lebih besar daripada saya nikmati. Nah sekarang timbul pertanyaan, gimana cara memberantas ini? Ini harus dipikirkan, tidak boleh kita biarkan begini. Kalau kita biarkan begini, kita akan mendapat pemimpin yang tidak baik, anggota DPR yang tidak baik. Gimana caranya? Cara pertama, menurut hukum ini harus ditangkap. Tapi pertanyaannya siapa yang mampu nangkap ini? Polisi se-Sumatera Selatan ini jumlahnya tidak lebih dari 50.000 saya kira, mungkin 30.000 ya. Penduduk Sumatera Selatan berapa juta? Mampukah dia menangkap sekian juta ini? Lah kalau ditangkap penjaranya di mana? Nah, tidak mungkin artinya negakkan hukum. Itu impossible. Kalau kita bicara tentang hukum. Yang kedua, disejahterakan rakyatnya. Lah kalau sejahtera rakyatnya, contohnya penduduk yang ditinggal di komplek elit di kota Palembang, misalnya yang ditinggal di real estate dan sebagainya, tidak mungkin didatangi oleh tim sukses untuk nyuap. Nggak mungkin ya, karena mereka tahu tingkat ekonominya bagus. Artinya tingkatkan kesejahteraannya. Tapi kapan? 100 tahun lagi belum tentu. Lah, yang ketiga apa? Mungkin banyak yang menentang. Caranya apa? Rubah sistem pemilu. Mungkin balik ke sistem lama, tertutup. Tetapi jangan persis tertutup di era Presiden Soeharto. Kalau di era itu tertutupnya belum nyalon bupati, orang sudah tahu yang akan jadi bupati itu. Belum. Sudah diputusin. Iya, belum pemilu. Dulu kan tiga partai, 2 partai 1 golongan kan. Sudah tahu bahwa di kabupaten itu 80% partai ini, yang ini. Jangan seperti itu. Tapi harus dirubah. Kenapa? Sekarang ini partai itu nggak bisa pengkaderan. Bisa saja kadernya bagus-bagus, tapi yang dicalonkan bukan dia. Tapi orang yang tidak pernah duduk di partai itu hanya dikasih KTA, pakai jaket, kemudian nyalon. Syaratnya duit. Nah, kalau mau membuktikan itu silakan sekarang. Cara membuktikannya gimana? Perguruan tinggi kita banyak, orang pintar banyak, orang bersih banyak di Sumatera Selatan. Tanyalah mereka, Pak, kenapa nggak nyalon bupati atau nggak nyalon gubernur? Karena Bapak cukup terkenal gini-gini. Jawabannya apa? Bukan istrinya melarang, bukan nggak bisa, tapi nggak punya duit. Nah, bukan nggak punya partai, jawabannya nggak punya duit. Kalau punya duit artinya partai pun bisa beres, rakyat memilih dia bisa beres. Nah, kalau ini kita pelihara terus-menerus sampai cucu kita, rusak negeri ini. Demikian pemirsa Detik Sumsel, sampai ketemu di waktu yang akan datang dan narasumber yang lain juga yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.